Sudah selayaknya lah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat pada diri kita yang dulunya kita tidak bisa berdiri, sekarang kita bisa berlari. Yang dulunya kita tidak bisa berkata-kata, sekarang kita bisa berbicara. Yang dulunya kita tidak memiliki apa-apa, sekarang apa-apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya lah kula panjenengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Siapa saja yang bersyukur kepadaku akan aku tambahi nikmatnya. Dan siapa saja yang kufur atas nikmatku, sesungguhnya siksaku amat pedih. Di zaman sekarang ini kita sudah mengetahui bahwasanya semua ilmu, semua pengetahuan lebih dari yang dulu kita ketahui. Banyak orang yang memberikan contoh, tapi sedikit sekali orang-orang yang bisa dijadikan contoh. Memberikan contoh memang mudah, tapi untuk menjadi contoh sangatlah sulit. Sedikit saya sampaikan bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum naik mimbar didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memohon kepada Rasulullah, "Wahai Habib Allah, wahai kekasih Allah, aku ingin berdoa dan aku mohon engkau aminkan doaku." Di situ yang berdoa malaikat Jibril alaihissalam, dan yang mengamini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas sudah kemutlakannya doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, janganlah engkau terima ya Allah ibadah puasa bulan suci Ramadan apabila umat Muhammad masih ada yang durhaka kepada orang tuanya. Kembali mengucapkan doa lagi, Allahumma ya Allah, janganlah engkau terima ibadah puasa di bulan suci Ramadan apabila masih ada seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Allahumma ya Allah, yang terakhir, janganlah engkau terima ibadah puasa bulan suci Ramadan masih belum saling memaafkan kepada semua muslimin dan muslimat saudaranya. Sudahkah kula panjenengan menghadap kepada kedua orang tua kita, ibu kita yang mengandung kita 9 bulan 10 hari? Sudahkah kita membuatnya beliau tersenyum, menangis, meneteskan air mata bahagia dengan kehadiran kita? Bapak kita yang berangkat pagi pulang petang, yang berangkat petang pulang malam, yang berangkat malam pulang pagi. Tatkala hujan kehujanan, tatkala panas kepanasan. Sudahkah kula panjenengan memberikan beliau tersenyum kepada kita? Sudahkah kita membuat beliau meneteskan air mata bahagia melihat kita sebagai anaknya? Sudahkah kita bersimpuh di hadapan beliau di Idul Fitri kemarin, dengan tulus hati kita mengucapkan kepada beliaunya? Dan yang kedua, istri yang durhaka kepada suaminya. Dan sebaliknya pula juga, seorang suami yang durhaka kepada istrinya. Hanya karena Allah, kalaupun kita marah-marah juga karena Allah, kalaupun kita benci-benci juga karena Allah, kalaupun kita cinta juga karena Allah. Apabila di situ kita sudah sakinah, insya Allah akan beriring di belakangnya mawadah. Kita sebagai seorang suami yang nantinya bertanggung jawab di hadapan Allah, kita sebagai pemimpin yang nantinya akan bertanggung jawab di hadapan Allah, bagaimanakah cara kula panjenengan membimbing istri kita? Bagaimanakah cara kula panjenengan membimbing anak-anak kita? Kadang-kadang seorang istri juga mengatakan, apakah hanya seorang istri saja yang dia katakan durhaka kepada suami? Itu. Tapi karena kula panjenengan ada seorang laki-laki, karena kula panjenengan sebagai imam, karena kula panjenengan sebagai pemimpin yang nantinya dimintakan pertanggungjawaban kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa membina keluarga kita, anak cucu kita menjadi ibadah yang soleh dan solehah. Allahumma ya Allah, janganlah engkau terima ibadah puasa bulan suci Ramadan umat Muhammad yang masih belum saling memaafkan kepada saudaranya muslimin wal muslimat. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau kita mendatangi sahabat kita semenjak kecil, seperti yang saya sampaikan tadi awal khutbah,
Yang dulunya kita tidak bisa berjalan, sekarang bisa berlari-lari. Yang dulunya kita bersama saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita tatkala kecil tidak bisa berbicara, sekarang pandai berbicara dan berkata-kata. Yang dulunya kita tidak mempunyai kedudukan, tidak mempunyai posisi, sekarang kita mempunyai kedudukan dan jabatan. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai bekal kita yang nantinya mudah-mudahan, khususnya saya sendiri yang berdiri di hadapan panjenengan sebagai kutobah, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sesungguhnya di dunia ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ada dua perkara saja, dan yang lainnya dilaknat dalam arti dibenci oleh Allah. Yang pertama adalah ila lidzikrullah. Siapa saja umat manusia khususnya yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, zikir itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulo panjenengan memasukkan kutmin amwalihim, sedekah di kotak jamaah, memberikan infak kepada fuqara wal masakin, ingat itu juga adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulo panjenengan sudah meninggalkan dan sudah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan puasa, ingat itu juga adalah perintah Allah. Ila lidzikrullah. Dan yang kedua, ta'liman wa muta'aliman. Ta'liman adalah seseorang yang sudah mempunyai ilmu tapi beliau masih ingin mencari ilmu dan menganggap bahwasanya ilmu itu adalah milik Allah. Buktinya di mana? Di sifat-sifat Allah. Qudrat milik Allah, iradat milik Allah, ilmu milik Allah. Janganlah kita sombongkan diri kita. Ingatlah bahwasanya ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam bentuk apapun. Kula panjenengan hanya bisa mengamalkannya saja. Banyak orang pintar tapi tidak benar. Sekali lagi saya sampaikan, banyak orang yang merasa pintar tapi tidak benar. Marilah kita pegang pada diri kita. Benar untuk kebenaran, benar demi kebenaran. Walaupun kula panjenengan tidak begitu pintar, sebagai pedoman untuk kula panjenengan. Wa muta'aliman adalah seseorang yang selalu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.